Kampung Rendeng akan dijadikan markas militer penjajah. Warga Rendeng hidup serba kekurangan. Semua warga dipaksa menanam rempah-rempah dan hasilnya digunakan untuk biaya perang para penjajah. Bagi warga yang berani membangkang akan ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Meski terlihat tunduk, namun para warga dan pemuda Kampung Rendeng sedang menyusun rencana untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Secara kebetulan, rencana warga dan pemuda Rendeng ternyata bertepatan dengan rencana Belanda untuk membakar Kampung Rendeng sebagai persiapan mendirikan benteng pertahanan dan markas militer bagi penjajah. Sudah menjadi rutinitas penduduk Rendeng setiap harinya merawat tanaman rempah di perkebunan pinggiran kampung. Tengah hari saat penduduk sibuk bekerja, muncul ajudan Van Dijk bernama Hendri mengumpulkan para petani untuk diberikan penjelasan. Kerja yang cepat dan semangat. Nanti Jenderal Van Dijk akan datang untuk melihat kerja kalian. Kerja kalian yang malas-malasan, membangkang penjajah akan dipenjara kami yang dibebaskan. Mengerti? Nanti apa-apa yang ada di sana tidak boleh dibakar, tidak boleh dibuang sembarangan, tidak boleh dibuang di sungai, dan tidak boleh dibuang di sepanjang kalengan sebelah rumah saya. Tahu nggak? Ini tempat pembuangan sampah kecilman sudah ditutup. Paham? Kalau paham, nanti sampah-sampah itu diolah untuk menjadi pupuk untuk memupuk rempah-rempah. Tahu? Tahu Tuan. Paham? Paham Tuan. Kalau sudah paham, lanjutkan pekerjaan kalian masing-masing. Bersama dengan bubarnya para petani, datang Tuan Van Dijk menemui Hendri. Tampaknya subur sekali tanah di dalam Kampung Rendeng Kulon. Lapor Jenderal, semua tanaman rempah sudah siap untuk dipanen. Kerjamu bagus ya. Jenderal, saya tunggu kabar. Pasukan kita dari wilayah utara semakin besar. Apakah itu benar, Jenderal? Ya, itu memang benar. Tapi kita tidak perlu khawatir. Semalam bala bantuan dari pusat sudah datang dan kita berhasil mengalahkan seluruh penduduk di kampung ini. Syukurlah kalau begitu, Jenderal. Perlu diingat, sebenarnya kita perlu markas militer dan kita harus mendirikan benteng pertahanan agar tidak mudah dibobol. Kira-kira akan dibangun di mana markas itu, Jenderal? Ada beberapa tempat. Tapi saya punya di Kampung Rendeng ini. Karena di kampung ini sangat subur, sangat cocok untuk menanam rempah-rempah, Jenderal. Betul sekali. Betul. Kampung Rendeng ini memang tanahnya sangat subur dan sangat cocok untuk menanam rempah-rempah. Tapi di samping itu kita juga perlu markas militer yang aman dan lokasi yang ideal. Dan saya memilih di Kampung Rendeng ini yang saya pilih. Hendri, siap, Jenderal. Siapkan pasukan untuk membakar seluruh Kampung Rendeng ini saat penduduk lengah.
Siap Jenderal, soal bakar membakar saya sudah berpengalaman Jenderal. Maksudnya saya pernah membakar kandang sapi Jenderal. Baiklah, semua urusan diserahkan padamu Hendri. Saya laksanakan Jenderal. Laksanakan. Tuan Van Dijk dan Hendri pun meninggalkan perkebunan di Kampung Renteng menuju ke perkebunan lain. Namun tanpa mereka sadari ternyata pembicaraannya diketahui seorang petani yang kebetulan lewat di tempat itu. Suatu malam di rumah Seto, terlihat Seto duduk ditemani Minah istrinya dan tokoh pemuda bernama Damar sedang berbincang. Di saat mereka tengah berbincang, Broto datang membawa berita penting. Musnah sudah rencana kita. Kita kalah cepat. Ada apa, Mas? Kok kamu terlihat gerusa-gerusu? Apakah mereka meminta peti? Kali ini masalahnya lebih genting ya. Pasukan Belanda akan membangun markas di kampung kita ini, di kampung Renteng Kulon, dan kampung kita akan dibunuh hauskan semuanya. Anjay, mereka keterlaluan, sangat keji. Semua sudah kita berikan pada mereka, bahkan sampai makan pun kita kekurangan. Patang penuramahan aku, Mas. Mas, aku yang melek. Terus kapan mereka akan melaksanakan rencana itu? Kemungkinan sekitar beberapa hari mendatang, saat pasukan Belanda masuk ke kampung kita ini ya. Sudah saatnya semua warga tahu. Kita pindahkan semua warga tanpa mereka ketahuan. Ya, benar. Kita pindahkan orang tua, perempuan dan juga anak ke pinggir kali Cinomo. Itu benar. Saya minta untuk pemuda bersetur ini berjuang. Siapa? Tetapi apakah ini tidak terlalu gegabah? Tidak, Pak. Tidak gegabah. Apa artinya Pak persiapan kita selama ini? Kalau kita harus kalah, menyerah kepada komunik bangsa ini. Siapa? Pak, tapi mereka bersenjata, Kak, dan kita tidak. Tenang, Minah. Kita masih punya senjata rahasia. Itu pada kita sendiri. Ingat, Minah. Ya, semua warga harus tahu dan semua rencana ini harus kita rencanakan dengan sangat matang. Ya sudah, kalau gitu saya mau pamit dulu ya Kang. Saya mau menyelamatkan, mengkondisikan anak-anak dan para janda Kang. Pamit saya hilang ya. Ya, Mas. Aku sih saya keisi ya, Mas. sing anak cucu anak loro. Jadi, Setelah membicarakan rencana gerakan perjuangan, akhirnya para warga dan pemuda membubarkan diri.
pagi hari di markas militer penjajah, Tuan Van Dyck sedang menyiapkan pasukan untuk membakar kampung Renteng. Tuan Van Dyck pun segera memerintahkan Hendry untuk mengeksekusi. Siap jenderal. Apakah pasukannya datang untuk membantu? Sudah siap jenderal, nanti malam sudah siap untuk eksekusi. Bagus. Bagus. Ingat, semua ini menjadi tanggung jawab. Jika rencana ini semua gagal, kepalamu yang pegang. Kami siap jenderal. Ingat, semua dusun Renteng harus diratakan, bahkan habis dari ujung Embongan sampai perbatasan Sragen. Siap, laksanakan jenderal. Laksanakan! Laksanakan. Tuan Van Dyck dan Hendry meninggalkan markas menuju ke perkebunan rempah-rempah pinggiran kampung. Namun lagi-lagi rencana penjajah tersebut diketahui penduduk, sehingga penduduk segera berunding untuk menghadang gerakan tersebut. Suatu siang di rumah Seto, beberapa warga dan pemuda menyusun strategi untuk melawan pasukan penjajah yang akan membakar kampung Renteng. Tidak salah lagi, malam ini adalah malam pembantaian. Ya, menjelang tengah malam, semua warga harus kita kondisikan, dan pemuda kita persiapkan dengan semua senjatanya. Sedang kita mulai perjuangan. Bangsa kita pemuda sebagai siap. Berhati-hatilah, Kang. Aku akan menunggu usian ini. Terima kasih Mila. Kita mulai perjuangan. Siap Kang. Mulai dari kampung Renteng kita ini. Ya sudah. Semua pemuda sudah dipersiapkan dengan senjata semuanya. Dan nanti malam kita serang Belanda. Bagus. Kita serang Belanda. Oke. Dan jangan lupa, sewaktu Belanda mengepung desa kita dengan bakar, dengan perlahan kita akan mengepung. Saya kira Belanda tidak tahu. Oke. Semoga perjuangan kita malam ini harus berhasil, Bang. Mereka! Para warga membuatkan diri mempersiapkan serangan terhadap pasukan penjajah yang akan membakar kampung saat tengah malam tiba. Menjelang tengah malam, Hendry dan pasukannya siap membakar rumah-rumah penduduk. Namun tanpa mereka sadari, para penduduk dengan senapan lengkap sudah mengepungnya. Ini saatnya yang tepat untuk membakar desa ini. Aku tidak ingin satupun yang tertinggal orang di desa ini. Bakar habis desa ini. Siap, Tuan. Bakar! 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 Bertepatan dengan bunyi
lonceng dan sirine penduduk secara membuta menyerang pasukan penjajah. Di pihak penjajah, sedangkan dari penduduk hanya beberapa yang terluka dan langsung diberikan pertolongan. Banyak sekali korban dari para penjajah yang tewas, namun dari para penduduk hanya beberapa yang terluka dan langsung diberikan perawatan oleh tim perempuan medis dari warga Renteng Kulon. Nah, masih ada yang tersisa? Aku rasa serdadu Belanda semuanya sudah lari lah. Tapi ya sudah, kita biarkan saja. Tetapi yang penting masyarakat kita semuanya aman, Kang. Kita harus selalu bersiap untuk serangan sewaktu-waktu. Benar. Api keras perubahan dan perjuangan juga dari kampung kita, tanah kita. Dan jangan lupa bersatu kita tuh bergerak kita untuk NKRI harga mati. Merdeka! Akhir cerita, pasukan Belanda kembali ke markas dan melaporkan pada Tuan Van Dyck bahwa terjadi perlawanan dari penduduk hingga banyak pasukan Belanda yang tewas, termasuk Hendri sang ajudan. Tuan Van Dyck pun menarik semua pasukannya dan bergerak ke arah kota Yogyakarta. Dan di kota Yogyakarta tersebut, para penjajah berhasil mendirikan sebuah benteng yang bernama Benteng Vredeburg. Dengan demikian, akhir cerita drama perjuangan Renteng Membara semoga jadi penghibur dan penyemangat kita untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tercinta. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Teater Belang di waktu dan kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Bawah kibaran sang merah putih, majulah ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang pasti menang. Walau majulah ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang pasti menang. Kibaran sang merah putih, majulah ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang pasti menang. Kibaran sang merah putih, majulah ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang pasti menang. Kibaran sang merah putih, majulah ayo maju menyerbu,